menggigil duluan lah karena tidurnya kan di masjid gitu, musola gitu. Kayak ditendangin gitu kayak, bangun kalian udah tumpang tidur di sini ya kan. Jadi gue pengen ngajarin kalian basic main skate nih. Basic main skate itu kan yang pertama keseimbangan, terus meluncur. Sebenarnya gue tuh kejebur di skateboard juga nggak sengaja karena zaman itu umur-umuran gue tuh lagi rame rental PS. Dari games itu tuh games Tony Hawk Pro Skater, gue sampai beli memory card, main, menangin gamesnya, dapat video. Nah dari video itu kita kayak, oh ternyata ini beneran ya. Sampai titik yang kayak temen-temen gue, coba yuk cobain. Oh di mana ya yang main? Sebenarnya yang main pertama kali kan orang taunya di Senayan. Gue kan gede di Cengkareng, bikin dari di Cengkareng itu bikin komunitas lah. Yang teman kita udah main duluan di sana, main di Senayan. Jadi mereka yang tiap balik ngajarin gitu, tapi otodidak banget. Nah dari situ juga akhirnya gue ngerasa kayak, wah skateboard nih seru ya, bisa jadi hobi yang menarik nih gue bilang. Ya udah deh terusin aja gitu kan. Bokap nyokap pisah, gue bisa dibilang broken home waktu itu, terus bimbang di antara ikut yang mana. Pokoknya kayak bokap gue lebih seneng, bokap gue kebetulan atlet bowling dulu, atlet bowling, tapi sayangnya anak-anaknya nggak ada yang ngikutin dia. Terus gue waktu kecil itu lebih seneng olahraga emang yang bahaya. Standar anak kecil yang mungkin karena dulu gue apa-apa minta ke bokap nyokap, skateboard itu harganya mahal tahun itu. Terus bokap kayak yang mungkin gue juga nggak ngerti ya apa dia punya duit atau enggak saat itu. Gue juga lumayan egois waktu itu kayak gue pengen beli papan yang kayak teman-teman gue. Cuman gue appreciate sama bokap, dulu dia sempat beliin gue satu skateboard, roda skateboard. Kayak papa beli roda skate gitu. Padahal dia nggak dukung awalnya. Tiba-tiba rodanya itu salah pak. Jadi rodanya ini bukan roda skateboard yang buat gue main. Itu tuh kayak roda longboard tuh kalau yang gede gitu. Terus, tapi gue kayak yang antara gue pengen marah tapi kayak bokap ngasih gitu kayak aduh gimana ya. Ada gitu appreciate dari dia kayak nih gue beliin lu roda, beliin bearing, gue kayak ya udah deh. Cuman dari situ udah mulai ada support. Nah rusaknya itu di saat sekolah gue mulai berantakan. Kelas 3 SMP itu masih yang ya masih bocah-bocah tanggung gitu kan. Gue main skate gitu, yang pulang tuh udah yang celananya kotor, mungkin celananya robek-robek. Orang tuh gesper yang cuman polos, gue tuh udah yang gesper ada spike-nya gitu. Karena emang budaya skate-nya gue ambil banget gitu. Gue kayak dari bokap nyokap gue akhirnya ngeliat gue, wah ini ngaco nih. Akhirnya dia tahu karena pergaulan gue awalnya salah di skate-nya. Itu papan gue sempat dibakar waktu itu. Anjir, papan gue dibakar gitu kan. Gue kayak broken banget. Gue kayak wah anjing, patah hati gue ngeliatnya kayak anjir. Kok dibakar gitu kan. Tapi satu sisi gue kayak ntar gue jadi kayak buat gimana ya. Gue jadi kayak buat pembuktian gue juga. Jadi gue ngerasa kayak ntar gue buktiin nih, gue bisa hidup dari skateboard gitu kan. Sampai temen gue bilang, coba deh lu ikutan kompetisi. Akhirnya gue disitu pertama kali ikut pertandingan, terus nggak bisa lompat sama sekali, jadi gue turun alat. Karena groginya tinggi, itu bener-bener kayak orang bodoh yang nggak bisa main skate gitu kan. Terus gue bilang, padahal tadi gue udah latihan, gue udah bisa gini, kenapa gue nggak bisa lompat gitu kan? Oh karena grogi. Udah gue nggak mau ikut pertandingan lagi, gue bilang. Jangan, lu udah tanggung, udah coba lagi. Akhirnya pas ikutan kedua kali, menanglah pertandingan skateboard pertama gue. Jadi gue kayak naik ya 10 besar, gue naik peringkat 7 gitu. Terus gue kayak ngeliatin orang-orang, oke 1, 2, 3, gue 7 gitu kan. Akhirnya gue kayak, wah nih piala pertama gue nggak bisa jadi yang terakhir nih.
pertama di Jakarta gue menang juara 7, berikutnya gue ke Bandung. Duit kita minim banget, kita cuma punya duit nggak sampai 100.000 apa 100.000 gitu. Yang di sana nggak mungkin nginep. Akhirnya kita cari masjid deket situ, deket tempat pertandingan. Nah yang lucunya itu di saat kita tidur di masjid itu, tiba-tiba jam 4:30 dibangunin. Bangun, sholat. Kita yang udah kedinginan kayak nggak mau lah, akhirnya ditendangin gitu kayak bangun kalian udah tumpang tidur di sini ya kan. Gue kayak oke kita sholat ya kan. Pas lagi sholatnya tuh yang gigi tuh semua getar semua sama teman-teman gitu. Di situ buat kita tuh pengalaman banget, dan besoknya pas pertandingan kita kayak gila ya, kita udah sampai sini jauh-jauh, kita harus menang nih. Akhirnya pas di Bandung itu kita pulang 3 orangnya bawa piala. Nah dari situ kayak gue sama teman-teman gue ada pertandingan apa kita ikutan, kita dapat duit di situ, kita harus menang gitu kan. Lu terakhir juara 3 di Fish World Chengdu, China. Fish World itu kayak pertandingan internasional. Jadi peserta itu banyak kayak ada dari Prancis, South Africa, campur banget lah. Kebetulan gue terakhir menang di situ. Sebenarnya sih di skateboard tuh yang gue lihat kita pada cukup puas dengan terkenal di komunitas. Akhirnya kita nggak ada regenerasi yang luas, terus orang umum ngerasa kita tuh skateboard gitu-gitu aja gitu loh. Nah dari situ gue akhirnya berpikir kayak harus ada nih yang ikonik yang di luar dari biasanya. Akhirnya gue kepikir dari gue sendiri kayak daripada gue harus ngeribetin orang untuk bikin something, mending gue bikin sendiri buat jadi pembedanya. Akhirnya gue kayak dari gue pun kemarin sempet ya ikut-ikut kayak iklan-iklan TV, terus gue bikin YouTube sendiri, terus gue bikin event. Orang-orang ngerasa kayak event gak bagus, terus kita semua ngeluh tentang event yang gak bagus. Akhirnya gue mikir ngapain kita cuma ngeluh, kenapa gak kita yang bikin. Akhirnya gue bikin eventnya juga, gue bikin demo coaching klinik untuk promosiin skateboard di seluruh daerah. Akhirnya menurut gue skateboard ini lebih masif, jadi kena banget sama baju yang gue pakai, skate for everybody gitu. Kalau enggak kita akan cuman ngerasa semua orang tuh poser, udah dia poser, ngapain ke skate. Bahkan orang yang di dalam skate pun akan ngeluh, gue nggak bisa hidup ya di skate nggak ada duitnya gitu. Karena bukan skate nggak ada duit ya, karena merekanya yang nggak pernah kreatif. Mereka nggak bikin karya apa, mereka nggak bikin gerakan apapun. Sedangkan gue udah mikir skateboard gue ini adalah kerjaan gue, kendaraan gue buat kerja. Yang udah skateboard lakuin ya, menurut gue skateboard itu sekarang jadi salah satu pilihan dan ngebantu untuk mengurangi kenakalan remaja juga. Pemirsa, aksi tawuran kembali terjadi di Pademangan, Jakarta Utara akibat... Karena dulu gue sempet main di Puing Skate Park itu di Pademangan. Begitu masuk skateboard di situ dan ada skate park dan kita main, gue masih berasa dulu yang pas gue main mereka habis tawuran, mereka pulang. Mereka cerita habis tawuran. Tawuran antar pelajar kembali pecah di Pademangan, Jakarta Utara. Seorang pelajar kelas 10 SMK harus meregang nyawa setelah ditusuk pelajar lainnya saat terjadi tawuran dengan sekolah. Setelah setahun lebih kejadian kayak gitu, akhirnya pas ada tawuran lagi, terus gue tanya, lu kok nggak ikut tawuran? Gue malu, gue kan main skate. Ada hal yang kayak gitu yang akhirnya gue ngelihat perubahan dari negatif ke positif tuh ada di skate. Dan bahkan sekarang skateboard pun udah berjasa buat negara juga. Kayak kemarin Asian Games menyumbang banyak medali, SEA Games juga banyak medali. Bahkan sebelum ada Asian Games dan SEA Games pun kita udah sering lomba di sana untuk ngibarin bendera Indonesia. Jadi mudah-mudahan sih setelah ini dengan masifnya sekarang skateboard seluruh Indonesia banyak yang main, harusnya sih pemerintah akan lebih aware lagi. Kalau misalkan lu meninggal gitu, lu pengen diingat sebagai apa? Gue pengen diingat sebagai orang yang berkontribusi sama skateboard di Indonesia sih, icon skate Indonesia.